Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama memperingati Minggu Palma atau Minggu Palmarum. Dan mari kita bersama-sama satukan hati untuk memasuki waktu teduh. Ibadah Minggu Palmarum ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, Ia dielu-elukan oleh banyak orang termasuk pengikutnya. Mereka bersyukur karena Tuhan datang ke Yerusalem. Demikian pula jikalau kita menghayati Minggu Palma ini, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, dan kita akan nyanyikan Kidung Jemaat nomor 161, bait pertama dan yang kedua. Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus, bersama dengan umat Tuhan kami memasuki Minggu Paskah, di mana kami diingatkan akan dimulainya jalan salib Tuhan Yesus Kristus, dimulai ketika Ia memasuki gerbang Yerusalem, dielu-elukan sebagai seorang raja. Namun kami diingatkan kerendahan hati Tuhan tatkala Ia memasuki gerbang Yerusalem. Dalam kerendahan hatinya, Tuhan berkenan menjalani panggilan Allah. Demikian pula Engkau perkenankan kami menghayati panggilan Tuhan saat ini, ketika kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan membuka hati kami masing-masing dan memampukan kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saya ambilkan dari Injil Matius pasalnya yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-21, ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Injil Matius pasal 21, ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Demikian pembacaannya. Ketika Yesus dan murid-muridnya
telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan bersama diberi tema rendah hati tanda anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia modern, di zaman kita sekarang, di mana kompetisi satu dengan yang lain begitu nyata, dimulai dari ketika kita bersekolah sampai di dunia kerja. Ketika dunia kompetisi sedemikian luar biasa ketat, itu mendorong bagi kita masing-masing untuk juga bersaing menunjukkan kepandaian, keahlian, dan ketika itu terjadi, kadang-kadang superioritas kita manusia muncul di dalamnya. Dan hal itu sebenarnya juga wajar karena zaman berubah. Zaman dari agraris menuju kepada industri, lalu sekarang teknologi yang sedemikian majunya. Memang kemudian akhirnya mendorong orang untuk terus berusaha meraih segala sesuatu, bahkan dengan cara apapun. Kedudukan, jabatan, dan apapun yang ada di dunia ini berusaha untuk diraih sebanyak-banyaknya bagi dirinya. Bapak Ibu yang terkasih, hanya kadangkala yang kemudian terjadi ketika semua orang berkompetisi, bukan hanya untuk meraih sesuatu yang diharapkan, tetapi juga bersaing bagi yang lain. Akibatnya semakin melunturkan rasa rendah hati kita di hadapan sesama kita. Dan secara tidak langsung ini berlangsung pula dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, pada kesempatan ini melalui tema rendah hati tanda anak Tuhan, kita diajak merenungkan kembali seberapa kerendahan hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita hidup di dunia ini, apakah kita semakin didorong ke arah sana, ke dunia, ataukah dunia masih merasakan garam dan terang yang ada pada kita dan teladan Kristus di dalamnya? Tuhan Yesus
menunjukkan teladannya kepada kita melalui peristiwa ketika Yesus memasuki Yerusalem, yang kemudian hari dinamakan Minggu Palma, karena orang-orang yang ikut dia dan murid-muridnya ketika Yesus memasuki Yerusalem lalu melambai-lambaikan daun palma sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Mesias yang dijanjikan, atau lebih ekstrim lagi sebagai raja orang Israel dari keturunan Daud. Tetapi Tuhan Yesus tidak melihat hal itu atau tidak terpengaruh oleh kondisi tersebut. Justru ia menunjukkan kerendahan hatinya kepada murid-muridnya dan orang banyak yang ada di situ, sekalipun mereka tidak memahami apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari sejak Tuhan Yesus hendak memasuki Yerusalem, ia meminta murid-muridnya, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya." Lalu kemudian ketika semuanya itu terjadi, Tuhan Yesus mengendarainya tanpa memperhatikan apakah keledai ini terhormat sebagai tunggangan atau tidak. Tetapi memang itulah pilihan Tuhan. Ketika ia memasuki Yerusalem hendak menyatakan cinta kasih Allah kepada dunia, ia memilih dengan kerendahan hatinya gambaran keledai betina, seekor keledai beban yang muda adalah gambaran sebagai seorang yang melepaskan kesengsaraan dan melepaskan dosa umatnya, tidak dengan kuasa duniawi, tetapi dengan kuasa kasih Allah. Dan kasih Allah dinyatakan ketika Yesus hendak mengorbankan dirinya dengan cara merendahkan hati di hadapan Tuhan. Maka melalui firman Tuhan hari ini, kita diajarkan bersama belajar merendahkan hati melalui pilihan-pilihan hidup kita dan sikap hidup kita. Yesus menunjukkan sikapnya, Yesus menunjukkan pilihan hidupnya, bahkan apapun yang digunakan, apapun yang dilakukan, juga menunjukkan sebagai orang yang memahami bahwa dengan jalan kerendahan hati inilah yang justru dipakai oleh Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Kenapa Tuhan memilih? Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan memilih kerendahan hati, padahal Tuhan punya kuasa? Tuhan bisa memakai kekuatannya, kekuatan surgawinya, untuk menjalankan misi pengampunan dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kerendahan hati adalah simbol cinta kasih. Coba kita renungkan sejenak. Apakah orang bisa mengasihi dengan tulus kalau ia masih mempunyai kesombongan diri? Menjadi pertanyaan dan perenungan kita bersama melalui kondisi yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Maka pada kesempatan ini, dalam peringatan ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, ia ingin menjadi manusia yang mempunyai teladan baik, seperti yang telah ditunjukkannya ketika ia memilih murid-muridnya, ketika ia memilih keledai betina muda, ketika ia memilih untuk
jalan salib itu tanpa penghormatan. Semuanya dalam kerendahan hati, supaya dengan kerendahan hati akan terlahir ketulusan dan cinta kasih Tuhan yang murni bagi semua orang. Hari ini kita belajar bersama-sama dalam memperingati Minggu Palmarum. Sikap rendah hati yang menjadi pandangan hidup Tuhan Yesus Kristus hendaklah juga menjadi pandangan hidup kita setiap waktu, sehingga kita semakin melihat karya Tuhan bukan hanya melalui kita, tetapi melalui orang-orang yang dipilihnya, dimanapun kita berada, supaya kita bisa bergandengan tangan, mewujudkan damai sejahtera di negara yang kita cintai. Di tengah kecemasan kita, di tengah keprihatinan kita sebagai bangsa Indonesia, di mana kita bersama-sama merasakan bersama dengan bangsa di dunia wabah corona, kita bersama-sama harus bergandengan tangan, bukan untuk takut, tetapi untuk melawan, menunjukkan imunitas kita sebagai bangsa, imunitas kita di tengah keluarga, imunitas kita sebagai manusia yang telah diberkati oleh Allah. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan bagi kita untuk selalu menyatakan teladan Yesus Kristus bagi dunia. Selamat memperingati Minggu Palmarum. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita memasuki saat teduh. Allah yang berkenan menunjukkan cinta kasih-Nya kepada manusia, dan Engkau telah mewujudkannya melalui kehadiran Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau mampukan pula kami meneladan Kristus dalam setiap tindakan kami, supaya dengan kerendahan hatilah kami menemukan Allah. Kami merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami, tanpa kami harus terjebak dalam memandang manusia menurut kacamata lahiriah kami. Oleh karena itu kami mohon berkat-Mu, supaya kami dimampukan membangunnya dalam hidup kami masing-masing, di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah kehidupan kami bersama dengan bangsa negara kami. Tidak lupa ya Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah, negara dan bangsa, masyarakat yang sekarang ini bersama menghadapi wabah virus corona. Apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah dengan adanya social distancing, physical distancing, atau apapun itu, mampukan kami untuk bersama-sama mewujudkannya dalam kehidupan kami, supaya kami tidak larut dalam kesedihan, kami tidak larut dalam keprihatinan, kebimbangan, kecemasan, tetapi kami justru semakin dimampukan menghadapi setiap persoalan hidup, peristiwa hidup yang kami alami. Kami berdoa bagi dokter dan para medis yang ada di garda depan untuk menangani pasien yang terdampak. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, agar mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Demikian pula siapapun yang terlibat di dalam menjalankan tugas yang mulia,
untuk memulihkan kondisi negeri ini, memulihkan bangsa ini, memulihkan kami semua. Kami menyerahkannya kepadamu. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan pula kehidupan umat Tuhan, agar Engkau senantiasa memelihara dan memampukan kami mewujudkan cinta kasih Tuhan dalam kondisi apapun yang kami alami. Di dalam kami mendengarkan firman-Mu terselip dosa kesalahan kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bersama-sama mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan kembali dengan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Pujian yang menjadi iringan di dalam kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan diambilkan dari Kidung Jemaat nomor 145 bait pertama sampai dengan yang ketiga. Kembali kisah yang indah benar, harta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Oh, di malam lahirnya, malam menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, harta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Masih puasa di padang tandus sesat, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hina, ia disiksa perih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, harta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Matinya Isa dan Ari, lalu dikubur segera. Harta gembira sekali, kubur tak dapat menang.
Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kami kembali menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan syukur oleh karena berkat Tuhan, kami dimampukan untuk menghayati Minggu Palmarum. Bahkan Tuhan perkenankan kami untuk mempersembahkan persembahan. Engkau berkati, Engkau kuduskan kami, dan Engkau kuduskan pula persembahan yang telah kami kumpulkan. Kami hendak meninggalkan peribadatan dan melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Berkati dan tuntun kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama akhiri ibadah ini dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.